Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Anantama Kurnia. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial yang berhubungan dengan Autodesk Invertor 2014. Kali ini saya akan membahas tentang constraint. Untuk pertama kali, mari kita akan membuka Autodesk Invertor 2014. Di sini saya mencoba memakai trial. Jadi saya akan memulai dengan try. Baiklah, saya akan memulai tutorial Autodesk Invertor 2014. Pertama, untuk memulainya kita akan memulai dengan new. Lalu di sini saya menggunakan standar mm.im. Lalu create. Lalu aku muncul seperti ini. Di sini terdapat berbagai tool. Di sini saya membuka dari tool original. Di sini ada setiap memulai sebuah sketch terdapat dari beberapa tempat, yaitu XY plane, XZ plane, sama YZ plane. X axis, Y axis, Z axis. Tapi sini saya akan memulai dengan XY plane. Untuk memulainya kita klik kanan, lalu new sketch. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tool dari constraint di Invertor 2014. Yang pertama adalah coincident constraint. Sebagai contoh, saya membuat dari cycle. Saya buat seperti ini. Terserah Anda mau membuat ukuran berapa. Lalu saya gabung dengan line. Terus kita klik garis tersebut. Terserah Anda mau mulai dari garis ini atau mulai di tengah. Tadi saya akan mencoba dari di tengah, lalu ke lingkaran. Maka dia akan gabung seperti ini. Tapi jika Anda ingin membuatnya dari garis, lalu lingkaran, di sini saya akan memulainya dari satu garis ke titik lingkaran tersebut. Maka akan digabung seperti ini. Selanjutnya adalah collinear constraint. Sebagai contoh, saya membuat dari seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kita menggunakan collinear constraint. Tapi sebelum itu kita membuat dulu sebuah garis agar garis yang di sini mengikuti garis yang ini. Kita klik garis ini, lalu garis ini. Maka akan bergabung seperti ini. Selanjutnya adalah concentric constraint. Sebagai contoh, saya membuat dari sebuah lingkaran seperti ini, lalu seperti ini, lalu kita klik concentric constraints.
Setelah Anda mau mulai dari lingkaran yang mana, tapi saya mulai dari lingkaran ini, terus klik lingkaran ini, maka Anda gabung menjadi satu bagian. Selanjutnya adalah fix. Fix ini gunanya untuk mengunci suatu gambar atau project. Sebagai contoh, saya membuat sebuah lingkaran seperti ini, lalu satu lagi seperti ini. Lalu saya kunci salah satunya, yang saya kunci adalah sebelah yang gede aja, maka saya kunci seperti ini. Lalu saya gunakan concentric constraint. Kegunaan fix ini adalah untuk mengunci agar dia tidak pergi kemanapun. Jika saya klik ini, lalu ini, maka yang ikut adalah kecil karena yang besar sudah terkunci. Selanjutnya adalah parallel constraint. Sebagai contoh, saya membuat garis seperti ini, lalu seperti ini. Terus kita klik di parallel constraint. Setelah Anda mau mulai dari mana, maka akan sejajar atau disebut dengan paralel. Selanjutnya adalah perpendicular constraint. Sebagai contoh, saya membuat gambar seperti ini. Kita ketahui bahwa garis ini tidak lurus dengan garis ini. Dengan menggunakan perpendicular constraint, maka garis ini akan setuju dengan garis ini. Lalu kita klik garis ini, lalu dengan yang ini, maka dia akan sejajar atau membentuk sebuah lingkaran, atau bukan lingkaran, sebuah persegi. Selanjutnya adalah horizontal constraint. Sebagai contoh, saya menggunakan line. Saya membuat seperti ini, lalu seperti ini. Terus kita klik di horizontal constraint, maka dia akan berbentuk atau searah dengan horizontal seperti ini. Selanjutnya adalah vertical constraint. Sebagai contoh, saya menggunakan sebuah garis miring seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kita klik di vertical constraint. Setelah Anda memulai dari mana saja, maka dia akan ke arah sejajar atau disebut dengan vertikal. Selanjutnya adalah tangan. Tangan ini bisa disebut dengan sebuah lingkaran. Apabila lingkaran tersebut diklik dengan sebuah garis, maka dia akan berdekatan. Sebagai contoh, saya membuat sebuah lingkaran. Terserah Anda mau membuat berapa radius atau diameternya, dan sebuah line. Lalu saya klik tangan, saya klik lingkaran tersebut dan sebuah garis tersebut. Terserah Anda, tapi seperti di garis ini tidak memiliki sebuah titik tengah. Lalu saya mengklik sebuah garis tersebut, maka dia akan ada sejajar seperti ini. Selanjutnya adalah symmetric. Symmetric adalah bisa disebut dengan sudut yang tidak sebesar atau tidak sesuai dengan sudut yang sebelumnya, maka akan menjadi sudut yang
sama besar. Sebagai contoh, kita lihat besar sudut dari sini sama sini berbeda. Dengan menggunakan simetrik, maka kedua besar sudut tersebut akan sama. Lalu saya klik di sini, dan di sini. Maka dia akan sama besar sudut tersebut yang di sini maupun di sini. Yang selanjutnya adalah equal. Equal adalah menyesuaikan besar sebuah gambar dengan yang sebelahnya atau yang sebagai contoh, saya membuat sebuah lingkaran sebesar ini. Sebagai contoh, lalu saya akan membuat sebuah lingkaran yang berbeda ukurannya. Kita ketahui bahwa lingkaran di sini sama lingkaran ini berbeda besar jauh. Tapi dengan menggunakan equal, maka kedua lingkaran tersebut bisa sama besar lingkarannya. Sebagai contoh, saya akan mencoba dari lingkaran ini dengan lingkaran ini. Maka dia akan bentuknya akan sama besar. Baiklah, untuk kali ini cukup sekian atas tutorial yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.